Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1233 Dewa Agung akan datang. Thomaskin cukup meremehkan dan menggelengkan kepalanya. Pakmu itu memang sakit parah, dan dahinya sudah menghitam, dan sepertinya dia sedang sekarat. Dewa menari ini konyol. Bisakah ini berhasil? Pergi ke rumah sakit secepat mungkin, kata Elminamu. Pergi ke rumah sakit, kamu bodoh. Rumah sakit adalah tempat di mana orang-orang ditipu. Kamu menghabiskan uang untuk mencari penderitaan, bukankan mencari penyakit sendiri. Betul. Menurutku kamu menjadi bodoh saat bersekolah di luar beberapa tahun-tahun ini, Elminamu. Kamu harus percaya pada Baratasun. Menurutmu apakah Baratasun mengobati semua orang? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kamu bayar untuk sebuah tarian dewa? Tidak tahu benar dan salah, belajar hingga menjadi bodoh, apa yang bisa diketahui dari tempat penipuan rumah sakit? Dilihat sekilas saja tahu bahwa ayahmu tersihir oleh siluman musang ketika dia memasuki gunung. Untuk apa pergi ke rumah sakit, punya uang untuk dihamburkan? Jangan khawatir Elminamu, Baratasun menari untuk ayahmu, dan langsung sembuh. Hanya 5.000 yuan. Jika ayahmu pergi ke rumah sakit, 100.000 yuan tidak akan sembuh. Orang-orang di desa berulang kali melarang dan menasehati. Apa? 5.000 yuan. Wajah Elminamu cemberut. 5.000 yuan untuk meminta seseorang menari. Kamu gila. Dia tidak percaya pada hantu dan dewa ini. Ketika dia masih muda, dia sering ditakuti oleh orang dewasa karena dia tidak mengerti, tetapi sekarang dia lebih percaya pada sains. Kenapa? Terlalu mahal. Haha, kalau terlalu mahal, aku akan pergi, kata Baratasun sambil mencibir, dengan setumpuk kuncir di kepalanya dan mengenakan jubah merah besar, dilukis seperti hantu. Tidak, Baratasun, jangan salah sangka, yang penting tarian dewa. Putriku hanya bicara omong kosong, tidak benar, hehe. Marfa yang buru-buru menarik Elminamu kembali dan menatapnya dengan galak. Bukankah kamu tidak menghargai kehidupan? Jika tarian Dewa Agung benar-benar dapat menyembuhkan penyakit, untuk apa ada rumah sakit? Pasien sudah sekarat. Thomaskin berkata dengan cemas bahwa jika bukan karena ayah Elminamu, dia tidak akan repot-repot usil seperti itu. Siapa kamu? Apa statusmu? Kamu bicara besar di rumah kami. Apakah kamu mencoba membunuh ayahku? Kakak, apakah ini orang yang kamu bawa kembali? Kupikir kamu sama seperti dia, kamu gila, kata Ramon Gong dengan marah. Ya, aku pikir keluarga kalian didatangi penjahat, bukankah ini mendorong pakmu ke dalam lubang api? Menurutku Baratasun tidak bisa menyelamatkan kalian lagi. Dari mana melon mentah ini? Bisakah kamu menyinggung Baratasun? Cepat pergi, jika terjadi sesuatu pada pakmu, sanggupkah kamu memikul tanggung jawab? Menghadapi tuduhan semua orang, Wu Elminamu juga penuh ketidakberdayaan. Kak Thomas, maaf. Elminamu tersenyum pahit, meskipun dia juga tahu bahwa tarian dewa hanyalah konyol, tidak ada yang peduli apa yang mereka katakan saat, Baratasun, maafkan aku, gadisku tidak mengerti, kamu bisa mulai cepat. Marfa yang mengangguk dan tersenyum. Tidak tahu baik atau buruk, jika bukan karena Huang Sao, aku tidak akan datang ke keluarga kamu. Apakah kamu tidak tahu jika kamu menggunakan orang, maka jangan curiga, jika curiga maka jangan gunakan orang, teori ini pun tidak tahu. Jika menyinggung perasaanku, itu hal kecil, menyinggung Dewa Agung, seluruh keluargamu tamat. Baratasun berkata dengan jijik, dan menatap Thomaskin dan Elminamu sekilas. Tuan Baratasun memang lapang dada. Elminamu, kamu tidak berbakti. Memang benar, Baratasun, kita tidak perhitungan dengan anak muda. Ya, buang kotor anjing padanya. Semua orang menuduh Thomaskin dan Elminamu.
Keluar dari sini, aku ingin mengundang Dewa Agung keluar, kata Baratasun dengan wajah serius. Ayah aku sebelumnya diperiksa bahwa ada batu di tubuhnya yang membahayakan nyawanya. Orang yang pergi ke gunung jarang minum air, banyak sekali orang yang punya batu, dan batu itu ada di berbagai bagian tubuh. Itu menjadi penyakit umum penduduk gunung kami. Penyakit ini hampir tidak dapat disembuhkan, sama sekali berbeda dari batu ginjal. Beberapa batu ada di dalam tubuh manusia. Tidak mungkin untuk menghilangkan semuanya. Pada akhirnya, mereka semua akan meninggal dengan kesakitan. Ayah aku telah sakit setengah tahun, aku tidak tahu berapa lama tubuhnya akan bertahan. Aku ingin segera mendapatkan uang untuk mengobati ayah. Ada air mata di mata Elminamu, kasihan putri ini. Thomaskin berada di halaman bersama Elminamu, melihat orang-orang di dalam dan di luar rumah, sangat emosional. Jika ini terus berlanjut, hanya akan menunda kondisinya. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kak Thomas, bisakah ayah aku diselamatkan? Elminamu memegang tangan Thomaskin dengan penuh semangat. Jangan terlalu bersemangat, lihat dulu, kata Thomaskin. Elminamu tersipu dan merasa sedikit kurang sopan, dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Gubuk rusak dan sulit untuk berjalan. Ada 10 rumah dan 9 rumah terkunci, dan 1 pintu rumah dibiarkan terbuka. Bakar dupa dan pukul genderang. Aku mengundang Dewa Agung. Aku lihat Dewa Agung berteriak dan ribut sepertinya telah tiba. Dewa Agung, kamu sedang datang. Aku tahu, jangan ribut, jangan membuat masalah. Keagungan mengandung banyak hawa pembunuhan, keagungan kurangi hawa pembunuhan, rumahnya kecil, terpentok sangat tidak bagus, mudah untuk berurusan dengan pria berbudiman, sulit untuk berbicara dengan orang licil. Dewa pemimpin duduk di atas, ditemani oleh Dewa Bunga Emas. 1 mengundang Hu, 2 mengundang Huang, 3 mengundang ular piton, 4 mengundang serigala, 5 mengundang kapulaga dan 6 mengundang Raja Neraka. Undang dulu prajurit keluarga Hu. Tuan Hu duduk di atas, ditemani oleh Nyonya Hu. Tuan Hu akan mengeluarkan perintah. Tentara dari keluarga Hu sudah siaga. Hu Tianba, Hu Tianxing, Hu Tianhei dan Hu Tianhong, julukan Hu Laoji, Hu Erleng. Setelah tentara keluarga Hu selesai diundang, tentara keluarga Huang akan diundang. Tuan Huang duduk di atas dan Nyonya Huang menemani. Tuan Huang akan mengeluarkan perintah. Tentara dari keluarga Huang sudah siaga. Huang Tianba, Huang Tianxing, Huang Tianhei dan Huang Tianhong lapor kuda, 2 roh terkoneksi. Abang fasih bicara mempelajari bahasa lidah, dan semua bukit akan berkomunikasi. Rumah Dewa Agung, tinggalkan gua kuno dan tinggalkan gunung, ambil pasir kuning untuk menutupi pintu gua, dan awan akan hilang pada hari mendung, angin puyuh pada hari yang cerah, dan tidak perlu asap untuk datang dan pergi. Anda dapat melihat dengan jelas ketika masuk pintu, disambut bunga merah dan jujube. Jamuan makan di atas meja ditumpuk, dan itu akan lezat dan nikmat. Kamu memberitahu para tentara, kamu memberitahu para prajurit datang dan dipersiapkan untuk kamu, untuk makan daging sapi dan kambing yang gemuk, makan ayam dan angsa tanpa lemak. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikan. Palung Raja memimpin kudanya. Pertama-tama lepaskan kendali dan siapkan pelana, cambuk Dewa Agung untuk kembali ke gunung. Kembali ke gunung, ayo. Thomaskin mengerutkan kening. Dan setelah semua omong kosong itu, Baratasun datang ke meja, mengambil jujube di atas meja persembahan, dan mengangkatnya. Pada saat ini, semua orang gemet. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.